sekarang tibalah di saat-saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi talk show Pantau Jalur Hindari Kepadatan Tips Cerdas Mudik Nyaman. Hari ini kita akan berbincang dengan narasumber yang ahli di bidangnya, Bapak Muiz Thohir dan Bapak Fadli. Acara talk show hari ini akan dipandu oleh moderator yaitu Bapak Ahmad Fauzi, analis senior Departemen Layanan Aset Umum dan Fasilitas yang akan membantu menggali wawasan lebih dalam dari narasumber kita. Kami juga mengundang partisipasi Bapak Ibu di sesi tanya jawab nanti dan menyediakan apresiasi bagi para penanya. Tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama sesi talk show hari ini. Kepada moderator kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua, dan juga tidak lupa salam sehat selalu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, izin saya menyapa yang terhormat para narasumber, Bapak Muiz Thohir, beserta Bapak Fadli, lalu juga Kepala Divisi Perpustakaan, Bapak Indra Jaya, dan juga Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia, serta hadirin semua yang saya hormati. Selamat datang di talk show hari ini, yaitu dengan tema Pantau Jalur, Hindari Kepadatan, dan Cerdas Mudik Nyaman. Nah, hari ini kita akan banyak bicara tentang seputar mudik. Jadi Pak Indra sudah sepuluh ya, bahwa ini adalah bahasanya puncak pencapaian dari ibadah kita di Ramadan, yaitu mudik ya. Insya Allah bagi yang mudik ya, tapi kalau bagi yang nggak mudik, insya Allah juga tetap mendapatkan keberkahan. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya ini ya, saya izin memperkenalkan diri juga, tadi sudah diperkenalkan oleh MC, bahwa supaya istilahnya kenal kata menyapa kan. Nah, lebih baik saya kenalkan diri saya dulu. Saya Ahmad Fauzi dari Divisi Pengamanan, Penyelamat dan Manajemen Intern, Departemen Layanan Aset Umum dan Fasilitas, DELAF ya kalau bilangnya. Nah, saya insya Allah akan memandu acara ini untuk talkshow di hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa menjelang Idul Fitri mulai di akhir-akhir ya, istilahnya nuansa ataupun katakanlah atmosfer nuansa mudik ini sudah mulai terasa ya Pak Indra ya dan Bapak sekalian. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Eh, Tidak hanya dari para pemudik, tapi juga di sini tentunya bagi para katakanlah pelaku ataupun istilahnya yang biasa melakukan persiapan mudiknya, yaitu di sini ada berbagai dinas instansi maupun juga aparat yang sudah mulai terlihat hiruk pikuknya maupun juga aktivitasnya. Nah, karena itu kita di sini istilahnya mengharapkan bahwa mudik ini dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan juga nyaman bagi kita semua, baik selama dalam perjalanan, kemudian bertemu dengan keluarga kita tercinta di lokasi masing-masing ataupun daerah masing-masing, serta kembalinya ke Jakarta ataupun ke daerah ataupun kota tujuan, kota asal. Nah, Bapak Ibu tentunya harapannya dalam diskusi hari ini semua akan menjadi bekal kita. Bekal kita mungkin seminggu ke depan ataupun jangan-jangan sudah mulai hari Jumat besok Pak ya. Karena sudah banyak kembali cuti saya tahu ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi apa namanya knowledge lah ataupun juga informasi-informasi yang Bapak Ibu ingin perdalam ataupun ingin ketahui lebih lanjut dari narasumber kita nantinya. Baik, eh, kita akan berkenalan juga nanti dengan narasumber kita, di mana tadi sudah disampaikan bahwa narasumber pertama yaitu Bapak Dr. Muiz Thohir, STMT, selaku Direktur Angkutan Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Materi Bapak. Kemudian juga narasumber kedua kita ada Bapak AKBP Fadli, SH, SIK, MH, selaku Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi bagian operasi Korlantas Polri. Ya, sorry Pak. Baik, sebelum kita mendaulat bawa Pak narasumber kita ke panggung, saya mohon izin ingin menyampaikan pantun pembuka karena sudah dibuatkan oleh Mas Wisnu nih. Saya nggak enak kalau nggak dibacain. Nah, mohon cakapnya Bapak Ibu ya. Pergi berlayar menuju seberang.
singgah sebentar di Pulau Pandan. Mudik lancar jadi harapan, agar perjalanan aman dan menyenangkan. Baik, terima kasih. Mari kita sambut Bapak Muiz Tahir dan Bapak AKBP Fadli dengan tepuk tangan yang meriah. Baik, Ibu sekalian, setelah hadir narasumber kita, rasanya sudah tidak sabar ya, kita ingin mendengarkan langsung paparan beliau. Nah, kesempatan pertama saya berikan nanti kepada Bapak Muiz, selanjutnya kepada paparan kedua kepada Bapak Fadli. Nah, ini dari Kementerian Perhubungan tentunya kita banyak ingin tahu beberapa hal ya, mungkin terkait dengan infrastruktur, terkait dengan apa kondisi saat ini mudiknya seperti apa, yang kan sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Mungkin seputar itu Pak Muiz. Nah, nanti juga dari Pak Fadli dari TMC Polri ya ataupun Korlantas ini pun juga intinya apa sih yang menjadi yang bisa kita dari pada lalu lintas mungkin tahun sebelumnya dan apa yang sudah persiapkan untuk tahun ini dan tentunya informasi-informasi apa jangan sampai nanti Bapak Ibu ada loh sebenarnya seperti ini tapi kita nggak tahu. Nah mungkin di sini kita akan banyak berinteraksi dengan bapak-bapak dari apa namanya Kementerian Perhubungan maupun juga dari Korlantas. Baik, untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Muiz untuk memberikan presentasinya. Bapak Muiz dipersilakan. 20 menit ya kalau nggak salah ya. Per orang. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Indra Jaya selaku Ketua Divisi Perpustakaan, Pak Uun, dan motor juga Pak Fauzi dan Pak Fadli. Dan Ibu Bapak sekalian serta pada sore hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur, mari kita pujikan Allah SWT Maha Esa. Sore ini saya bisa bersilaturahmi di tempat ini dan terima kasih juga kepada yang telah mengundang kami pada kegiatan sore hari ini. Dan kegiatan ini juga penting juga Pak ya, sekalian kita sosialisasi apa ya sih yang sudah kita lakukan terkait dengan persiapan mudik gitu. Memang ini kegiatan tahunan, tapi memang meskipun tahunan, kadang kita dari pemerintahnya juga perlu ada betul-betul itu lah, seperti kadang-kadang luput ya, mungkin banyak kejadian-kejadian yang mungkin dulu ya, saya ingat Brexit ya Pak, sampai beberapa hari ya teman-teman atau pengguna terjebak dalam kemacetan. Nah seperti itu yang kenapa kita jauh-jauh hari bersama terutama dari teman-teman Korlantas itu mempersiapkan ya apa yang harus kita lakukan dalam rangka menyambut penyelenggaraan angkutan lebaran itu sendiri. Pada kesempatan sore ini mungkin saya ingin sharing saja materi yang sudah disiapkan terkait dengan persiapan, kemudian sejumlah kebijakan-kebijakan yang kita ambil dalam rangka tadi kelancaran penyelenggaraan mudik lebaran ini. Saya lanjut. Lanjut aja. Terus lanjut langsung. Nah, teman sekalian ini mungkin kita berkaca dulu di tahun 2025 ya, lebaran tahun sebelumnya, di mana berdasarkan survei ada 146,48 juta ya yang akan melakukan pergerakan masyarakat itu. Kemudian di dalam realisasinya ada 136,30 juta. Ini sekedar background. Sorry, kebalik kayaknya ini ya. Jadi sebenarnya dari survei itu ternyata realisasinya justru lebih banyak. Ini juga mungkin sesuatu yang perlu dipikirkan ya. Artinya bagaimana siapa kita selaku penyelenggara ya, seluruh stakeholder untuk mengantisipasi kemungkinan realisasi dari lebih banyak dibanding survei yang pernah dilakukan. Lanjut.
Kemudian campaign ya, setiap tahun juga kita melakukan mitigasi ya, mulai survei gitu kan, berapa sih kira-kira orang yang pergerakan selama angkutan lebaran itu. Nah, di tahun ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi ya, salah satu unit di tempat kami, ada 1,3 juta pergerakan orang ya. Meskipun itu dibanding tahun 2005 menurun tuh 1,7%. Dan kemudian kalau kita lihat asal perjalanan itu dari Jawa Barat, Minang, kemudian tujuan itu Jawa Tengah. Dan mungkin juga ya ini juga fakta di lapangan seperti itu ya. Banyak sekali pergerakan menuju Jawa Tengah. Lanjut. Kemudian ini juga terkait dengan pilihan moda nih. Ini kalau kita survei juga, ternyata dokter masih banyak juga tuh. 76,24 juta ya. Jadi makanya ada beberapa kebijakan ya atau pemerintah juga mencoba menyalakan mudik gratis. Itu dalam rangka itu sebenarnya. Tidak hanya pemerintah ya. Nanti mungkin di belakang juga ada beberapa kementerian, BUMN terutama ya. Itu juga menyelenggarakan termasuk pemerintah daerah juga. Ini dalam rangka ini sebenarnya dalam rangka bagaimana orang menyediakan perpindahan atau mobilitas ini untuk menggunakan moda yang lebih aman lah seperti itu. Oh, kita bisa lihat. Dan kemudian juga kita survei juga misalnya dari puncak keberangkatan. Itu juga kita mitigasi sehingga apa yang harus kita persiapkan ya untuk mengantisipasi tadi puncak mudik, kemudian puncak baliknya. Gitu. Kalau kita lihat di situ puncak mudik diperkirakan ya di tanggal 18 kalau H-3 itu. Sementara baliknya di tanggal 27. Makanya kemudian ada intervensi ya kebijakan itu WFA gitu kan seperti itu juga dalam rangka bagaimana menurunkan gerakan di puncak mudik itu. Lanjut. Ini terkait dengan pelabuhan penyeberangan simpul-simpul ya. Kita ada simpul-simpul terminal terpadat. Kalau di Jakarta itu ada di Pulau Gebang ya. Kita tahu terminal paling besar juga di Jakarta Timur. Kemudian untuk terminal terpadat di Jawa Tengah, Tirta nanti Solo itu di Solo. Kemudian kalau kita di simpul penyeberangan sudah tahu ya, Ibu Bapak pasti melihat pelabuhan Merak dan pelabuhan di Bakauni ya, dua pelabuhan yang justru kadang-kadang tahun kemarin itu Nataru itu sempat jadi masalah juga Pak, terus terang aja karena terkait ketidakdisiplinan pembatasan barang sebenarnya. Nah, makanya di SKB di mudik lebaran ini juga coba beberapa diperbaiki ya, termasuk tadi pembatasan pembagian dari mana pergerakan kendaraan-kendaraan baik angkutan penumpang sepeda motor, kemudian penumpang, angkutan barang yang sumbu 2, sumbu 3. Kalau bicara penyeberangan ada golongan 2, golongan 3, golongan 4, 5 dan seterusnya. Itu juga secara ketat ya dilakukan pembagian di mana dia harus menyeberang. Lanjut. Ini tadi ya pergerakan puncak balik dan puncak balik. Kalau kita lihat di situ yang garis biru itu adalah puncak-puncak mudik, Pak. Tapi begitu yang merah itu adalah ketika diintervensi melalui WFA gitu. Jadi diharapkan dengan intervensi melalui WFA itulah ada distribusi berjalan tidak di satu titik yang ekstrem tadi gitu. Itu sebenarnya kebijakan kenapa WFA itu dilakukan. Lanjut. Lanjut lagi. Nah ini yang disebut SKB Pak. Jadi SKB sama antara Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Dirjen Bina Marga dan Korlantas ya. Ini sebenarnya tadi bagaimana untuk tujuan keselamatan, kelancaran, ketertiban ya, sehingga bisa pergerakan itu sesuai dengan harapan kita gitu. Di sini sudah ada beberapa dalam SKB itu ya, antara lain misalnya pembatasan angkutan barang yang pertama itu. Jadi akan dilakukan pembatasan angkutan barang itu mulai tanggal 13 ya sampai tanggal
29. Itu adalah pembatasannya mulai jam 12.00 nanti berakhir di 24.00. Kemudian baik di jalan tol maupun jalan non tol. Jadi dua-duanya dilakukan ya. Gitu. Kemudian juga nanti ada one way. Pergerakan one way itu dilakukan tanggal 17 sampai tanggal 20. Jadi itu dilakukan juga ya. Nah, itu untuk baliknya, kemudian arus baliknya di tanggal 23 sampai tanggal 29. Itu juga one way baliknya gitu. Jadi cuma di situ juga disebutkan kan di tol Japek untuk arah sampai Banyumanik untuk arah balik, arah kembali itu dari Banyumanik ke Japek. Jadi intinya seperti itu. Kemudian juga ada kontraflow. Jadi kontraflow dilakukan di gerbang tol Karawang Barat di KMPTB sampai dengan tol Japek itu melakukan kontraflow juga. Itu untuk balik berangkatnya, kemudian baliknya juga sama dilakukan kontraflow juga. Nanti mungkin teman-teman dari kepolisian yang akan melakukan memimpin lah ya kegiatan rekayasa lalu lintas di lapangan. Nanti mungkin Pak Fendi bisa menjelaskan secara detail ya terkait ini. Ada juga ganjil genap, itu juga instrumen pilihan kebijakan yang akan melakukan. Sekali lagi nanti rekan-rekan kepolisian ya akan melakukan proses kebutuhan di lapangan. Itu nanti mungkin ini bahwa kebijakannya. Ya. Nah ini terkait pembatasan operasi angkutan barang ini Pak. Jadi memang ada semua ya Pak. Bisa pengecualian misalnya untuk bahan bakar gas, barang pokok, hewan ternak, juga korban bantuan bencana itu juga dikecualikan dari pengaturan pembatasan ini. Jadi pada prinsipnya tidak ada pembatasan untuk angkutan barang sepanjang bukan dengan sumbu 2 ya. Jadi roda depan roda belakang itu sumbu 2 kalau lebih dari itu dibatasi. Maka karena pergerakan angkutan barang yang lebih dari sumbu 3 itu kan relatif lambat. Jadi sementara dibutuhkan pergerakan yang relatif cepat ya. Jadi itu justifikasinya. Di samping juga seringkali kalau kita bicara itu kan kalau kita lambat, jadi kecelakaan itu banyak menyebabkan angkutan barang juga, tabrak belakang sebagainya. Itu juga akibat ya tadi posisi misalnya kendaraan pribadi kecepatannya optimal, kegiatan pembatasan dilakukan itu. Ada pengecualian, tetapi memang dengan semacam syarat misalnya untuk ada jenis barang yang diangkut, tadi kan sebutkan ya, kemudian bahwa ada sempat yang menyatakan bahwa memang itu kategori jenis barang-barang yang dikecualikan itu. Lanjut. Ini ruas-ruas jalannya Pak, mungkin terlalu detail lanjut aja mungkin. Intinya itu dilakukan di ruas jalan baik di tol maupun non tol. Nah ini pengaturan terkait pelabuhan. Jadi seringkali juga di pelabuhan penyeberang ini jadi momok juga ya. Ketika terjadi kepadatan yang luar biasa, sehingga dalam kesempatan ini sebenarnya kita sudah melakukan pengaturan Pak. Jadi pengaturan termasuk kalau lihat di sini ada pelabuhan 3 pelabuhan Pak ya. Kalau ini kan Merak ya, kemudian Bojonegoro dan Pelabuhan Ciwandan. Itu pelabuhan yang dedicated dilakukan di mana kendaraan yang boleh di Merak, pelabuhan yang mana boleh di Ciwandan, yang mana di BBC. Untuk Merak itu umpamanya untuk kendaraan kecil ya, dan itu penumpang ya, itu ternyata lewat Merak. Sedangkan kendaraan sepeda motor dan kendaraan truk nanti ada mungkin di belakang penggolongannya itu di Ciwandan, dan kendaraan berat ya, truk yang beresong itu di BBC. Nah ini pasangannya di sisi Bakahuninya gitu. Nah ini Pak, jadi memang terkait dengan pembatasan tadi ya, memang ada itu dimulai dari exit Cilegon Timur itu kalau Bapak Ibu yang sering melakukan pergerakan ke arah barat ya, ada Cilegon Timur, ada Cilegon Barat ya. Nah dari Cilegon Timur itulah akan mengalihkan kendaraan-kendaraan yang harus ke Ciwandan dan kendaraan yang akan ke Merak. Yang satu itu untuk langsung ke Merak Pak, yang 3 terus keluar di ini ya diputar untuk ke Ciwandan lewat Jalan Lingkar Selatan Cilegon itu atau masuk ke arah
PBJ Bojonegoro. Nah, untuk kendaraan-kendaraan yang kebetulan bisa lolos, itu akan di-sekat juga di exit tol Cilegon Timur. Jadi kalau memang seharusnya dia ke Ciwandan atau ke BJB, sehingga itu terbalik untuk kembali masuk exit tol untuk dikeluarkan lagi di Cilegon Timur. Seperti itulah pola pengaturannya. Nah, ini memang tadi kendala juga nih Pak, kendala berkaitan dengan penyekatan ini ya. Karena memang kadang-kadang tingkat kesadaran ya teman-teman driver ya terutama angkutan barang juga ya bisa dua hal ya. Mungkin sosialisasi yang terlambat misalnya, makanya anak-anak ini SKB-nya ditandakan bahwa sebelum periode pembatasan angkutan barang, jadi mungkin 1 bulan sebelumnya. Jadi mungkin mudah-mudahan sosialisasi ini juga bisa sampai ya kepada teman-teman pelaku angkutan barang. Lanjut. Ini jadi ini juga satu sisi ya kita juga pergerakan dari Jakarta ke Merak itu kan sangat lancar ya karena tol semua ya. Itu bermasalah juga ketika ya tadi misalnya ketika di penyeberangannya itu berusaha dengan ya misalnya ada faktor cuaca dan sebagainya. Oleh karena itu ada kita disediakan rest area sebagai delaying system. Jadi bukan tidak semua bergerak langsung ke arah Merak sana, tapi ditahan terlebih dahulu. Jadi ini bedanya skema-skema yang dilakukan untuk agar keberadaan pelabuhan Merak tidak menumpuk di sana. Jadi di delay dulu lah gitu. Beberapa rest area yang sudah yang ada di KM43A, dan seterusnya gitu. Lanjut. Ini di sisi Bakauheni juga sama ya. Intinya pasangannya di sana juga seperti itu. Ada buffer zone untuk semuanya langsung bergerak ke pelabuhan di Bakauheni. Jadi intinya tadi jangan sampai penumpukan di pelabuhan. Bahkan itu dilakukan di buffer zone untuk menahan kendaraan tidak langsung melaju ke pelabuhan penyeberangan baik di Bakauheni maupun Merak. 10 menit lagi ya. Lanjut. Next. Terus lanjut aja ya. Mungkin karena ini sebenarnya beberapa kesiapan yang sudah dilakukan ya. Jadi dari sisi kendaraan bus, ini dari sisi penyeberangan. Ini sebagai informasi Pak, di pelabuhan darat itu selain badan jalan, ada juga di penyeberangan ya. Meskipun nanti ini bergeser angkutan laut nih Pak. Untuk saat ini masih di perhubungan darat. Nah, karena itu kayak di pelabuhan penyeberangan, Merak Bakauheni, kemudian di Tapang Gilimanuk itu juga menjadi tanggung jawab saat ini dari perhubungan darat. Lanjut aja. Ini beberapa terminal yang kita pantau ya Pak, 115 terminal tipe A yang ada di seluruh Indonesia gitu. Itu tadi sekedar informasi. Nah, mungkin yang terus ini dalam rangka tadi memeriksa bahwa sarana yang kita gunakan itu baik kendaraan bus maupun juga kapal penyeberangan itu juga sudah memenuhi standar pelayanan minimum. Jadi kita melakukan juga ram cek dan juga pemeriksaan sebelum periode angkutan lebaran dijalankan. Lanjut aja. Nah ini juga mungkin penting disampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi di jalur-jalur angkutan mudik itu juga disediakan rest area ya. Rest area. Kita sebenarnya ada jembatan timbang ya, atau unit penimbangan kendaraan bermotor itu juga di-off-kan dan itu bisa digunakan sebagai tempat rest area. Kemudian juga kita bersama dengan Kementerian Agama, kita memfungsikan masjid-masjid yang ada di sekitar jalur mudik itu untuk sebagai tempat rest area juga. Untuk istirahat seperti itu, dan Jakarta ini sebarannya ya Pak, ada 22 masjid ya yang kita coba kerjasamakan, kita bantu misalnya terkait dengan makanan, kemudian juga pembebasan parkir dan sebagainya, itu ada 22. Tapi memang ada lebih banyak lagi masjid yang kalau identifikasi Kementerian Agama itu lebih banyak. Tetapi kita mengidentifikasi yang utama itu ada 22 titik masjid yang digunakan untuk rest area itu. Yang tersebar di seluruh Pulau Jawa, mulai dari barat sampai ke timur. Lanjut. Ini masjid-masjidnya mungkin kalau dibuat bisa untuk lokasinya secara detail bisa ada situ juga. Lanjut aja.
masih nanti mungkin bisa diserta ini bahannya. Nah, ini Pak, fasilitas yang coba disediakan di tempat-tempat rest area, baik di tadi ya, di unit-unit pengembangan kendaraan bermotor, ada ya tenda parkir, kemudian kursi pijat juga, dan seterusnya lah. Kalau yang berbuka juga mungkin ada makanan yang disediakan. Dan kita juga didukung oleh teman-teman ya dari perusahaan ya, untuk juga membantu ya sebagai CSR mereka gitu. Itu ada Gojek, kemudian Grab, Daya Digital Motor, Jasa Raja, 3M Makmur itu yang mensupport terkait dengan kebutuhan-kebutuhan untuk di rest area ini. Lanjut. Lanjut. Nah, kayak tadi persiapan, nah kita juga menempatkan ya, tugas-tugas kita di lapangan juga ya. Mungkin sama dengan teman kepolisian nanti, kepolisian pada saat operasi itu kita seluruh stakeholder ya, baik di pusat, kemudian perhubungan, kemudian dari ada dinas perhubungan provinsi, kabupaten kota, bersama-sama ya dengan kepolisian setempat juga, dalam rangka tadi memastikan bahwa perjalanan para pemudik itu bisa berjalan dengan lancar. Lanjut. Nah, di samping di lapangan, kita juga di posko pusat, ada juga mungkin Bapak Ibu kalau berkesempatan bisa meninjau ataupun hadir di ruang Mataram kita Pak, di gedung Kementerian Perhubungan itu, di situ seluruh kementerian terkait itu hadir di situ Pak. Ada BMKG, ada Basarnas gitu kan, perhubungan darat laut, termasuk juga dari teman kepolisian. Sebenarnya di situ sebagai satu tempat ya, koordinasi lah gitu, ketika ada tindakan-tindakan apa yang mesti diambil dari lapangan. 24 jam, dan biasanya kita juga kedapatan tugas di situ untuk sebagai ketua poskonya. Lanjut. Next. Nah, ini memang ini juga beberapa yang disampaikan yang mudik gratis ini kita juga dari Kementerian Perhubungan coba menyediakan setiap tahun sebenarnya, cuma memang tahun ini sedikit Pak dibanding tahun sebelumnya ya. Kan semua tahu kan lah efisiensi dan sebagainya. Kita di tahun 2023 tuh puncaknya ya, 950 unit bus yang kita sediakan. Tapi meskipun kita terbatas, tapi alhamdulillah ya dari teman-teman BUMN, kemudian juga dari swasta itu juga menyediakan juga gitu angkutan mudik gratis ini gitu. Angkutan mudik baik kita di mode jalan, kemudian mode penyeberangan, termasuk laut juga itu kita juga menyediakan. Kemudian ada juga stimulus untuk penyeberangan. Jadi ada diskon tarif sebenarnya untuk teman-teman yang melakukan penyeberangan. Sebenarnya diskon itu dengan membebaskan biaya sandar ya. Jadi sebenarnya kan kayak perusahaan penyeberangan itu kan ada kenaikan jasa sandarnya, tetapi karena dihilangkan sehingga itu juga mengurangi tarif secara keseluruhan gitu. Jadi sebenarnya bukan yang tarifnya, tapi bukan yang harus dibayarkan oleh para penyedia transporter itu yang sewa ke PT ACDP ya selaku penyedia pelabuhan itu yang ada diskon sehingga dia juga berimplikasi terhadap penurunan tarif sekitar 21,9%. Lanjut. Nah, ini terkait dengan mudik gratis ya. Kita juga sudah yang dari kita ya ada kita melakukan itu 16, 17, dan 18 Maret ada di 3 titik. Nah, ini juga kemarin yang kita coba koordinasikan dengan para penyelenggara mudik gratis. Jangan sampai juga kita berangkat di satu titik, ya, di satu titik hari gitu kan. Terutama yang tanggal 17 Maret cukup banyak nih. Saya ingat catatan saya itu hampir 1.200 ya yang berangkat dari Jabodetabek itu menuju baik ke arah Sumatera maupun juga ke arah Jawa. Nah, itu yang kita koordinasikan sehingga pengatur keberangkatan itu ada yang jam 8 pagi, ada yang jam 10, mungkin ada yang siang. Itu sebenarnya kalau mereka tadi jangan sampai mereka terjebak juga di jalanan. Nah, itu seperti itu. Ini keberangkatannya baliknya kita sudah atur juga di tanggal 24 dan 25 Maret dari titik-titik terminal yang ada di Jawa Tengah maupun Jawa Timur ya. Lanjut. Tadi stimulus tadi ya, udah ini lanjut aja. Nah, ini Bapak Ibu sekalian juga saya sampaikan bahwa selain Kementerian Perhubungan juga dari instansi lain juga banyak juga nih Pak. Mulai dari instansi Dinas Perhubungan ya, Jakarta, Banten, ada PT AHM Motor itu tadi siang itu diberangkatkan
karena mereka mengangkut juga sepeda motor yang digunakan para pemudik, Pak. Jadi itu sepeda motor diberangkatkan dahulu tanggal 12 tadi siang ya. Ada kita juga anggota yang melepas di sana. Nanti untuk peserta mudik orangnya itu tanggal 14 jam 6 pagi dari apa, Sunter ya, sana itu, dari tempat itu. Lanjut. Ini, nah mungkin ini yang penting ya, next tips mudik nih Pak. Jadi mungkin ini juga yang perlu menjadi catatan kita semua, Bapak Ibu sekalian yang akan mudik ya. Tentu surat-surat ini nanti Pak Bapak juga dari tangkap di jalan ya, seperti itu kan, karena kelengkapan surat kendaraan. Kemudian tentu ya melakukan pemeriksaan kendaraan, tidak perlu servis terlebih dahulu. Kemudian lalu lintas, tadi ya ada beberapa pembatasan juga yang harus diikuti ya. Kemudian tentu keselamatan dan keselamatan pada siang hari ya. Kenapa siang hari? Tentu ya mungkin cara manusiawi ya, kita tuh kan malam hari untuk istirahat ya. Istirahat siang hari, tapi kembali lagi ini kan pilihan ya. Tentu Bapak juga kalau mau malam hari mungkin harus mempersiapkan terlebih dahulu ya, sehingga mungkin kondisi fisik dan badan juga sudah fit gitu kan. Tapi prinsipnya ya kita mendorong untuk bisa siang hari. Kemudian tidak menggunakan sepeda motor dalam melakukan perjalanan mudik, makanya ini juga karena kalau tidak salah 70% ya, nanti Pak ada menyampaikan kecelakaan itu ya sepeda motor itu yang paling banyak itu. Makanya pemerintah dan beberapa semester memfasilitasi mudik untuk para pemotor itu, motornya didahulukan, kemudian juga pesertanya belakangan itu. Termasuk juga yang mudik dengan kereta api itu juga memfasilitasi yang menggunakan sepeda motor juga, sehingga pada saat di tempat tujuan mereka juga bisa menggunakan kendaraannya untuk atau roda rodanya untuk melakukan pergerakan di sekitar wilayahnya. Kemudian ada juga paten versi maksimal di H-1 untuk tiket penyeberangan, agar jangan sampai ke sana untuk dia tiket, itu kan masalah juga kan. Itu juga itu mungkin tidak bisa nyebrang sementara sudah berada di pelabuhan, jadi menyebabkan ya kalau di sana itu juga perlu dihindari. Istirahat di tempat istirahat tadi saya sampaikan ada beberapa tempat istirahat yang baik itu jembatan timbang maupun juga masjid-masjid yang secara resmi yang sudah dipersiapkan kerjasama kita dengan Kementerian Agama. Kemudian tentu cuaca juga harus menjadi pertimbangan juga Bapak Ibu sekalian ketika melakukan pergerakan. Dan satu lagi untuk yang menggunakan angkutan umum, pastikan bahwa kendaraan yang digunakan ini sudah melakukan ram cek ya. Kita juga secara rutin melakukan kegiatan ram cek ya, baik di terminal maupun di tol kendaraan, memastikan bahwa kendaraan yang akan melayani pergerakan ibu bapak sekalian pada saat angkutan lebaran ini dipastikan kelaikannya seperti itu. Mungkin ada ya satu lagi. Ya, itu saja mungkin Pak Fauzi ya, hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari, mudah-mudahan memberikan manfaat buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muistohir atas paparannya. Tadi sudah kita banyak ya dari Kementerian Perhubungan terkait dengan program-program yang telah di sharing lah. Baik, selanjutnya kita bergeser kepada Bapak Rabbi Fadli dari NTMC Polri. Kami persilakan Pak untuk memaparkan presentasinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Pak Inggi Jaya dari perusahaan, dari narasumber Pak Muis dan moderator, dan para peserta talkshow yang hadir pada hari ini. Tidak banyak nanti saya sampaikan, saya lebih senangnya lebih sharing, karena kalau secara paparan sudah banyak disampaikan Pak Muis tadi. Hanya kami mungkin lebih pada fokusnya ke lapangan,
Karena memang kegiatan-kegiatan di lapangan sebisa kami sampaikan dari 436.000 sekian personil Polri di seluruh Indonesia pada saat operasi nanti malam pukul kami ulangi tanggal 13 pukul 00 361.000 itu sudah terlibat semuanya untuk pengamanan, utamanya untuk membantu mengamankan rekan-rekan yang melaksanakan mudik. Ya, otomatis ya di depan saya ini semua pasti akan mudik nih. Udah semuanya udah mendekati. Baik, dari Bapak Kapolri melalui Bapak Kakor membuat tagline yakni mudik aman, keluarga bahagia. Bagaimana mudik amannya, bagaimana prosesnya sehingga pada saat di keluarga berkumpul itu sudah kesannya sudah bahagia. Lanjut. Baik, ini ada rencana operasi yang kami memberikan timeline yang dimana sebelum operasi ketupat nanti malam kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan yang dimana juga dengan Kemenhub yang dimana ada operasi keselamatan, melakukan survei, baik jalur-jalur yang dimana menjadi evaluasi kami di tahun 2025. Kegiatan-kegiatannya mulai dari kondisi jalur penyeberangan, kondisi jalan, dan mulai dari kami utamakan dari Lampung, Jawa, Bali. Yang di mana situasi tersebut menjadi potensi kami dari 2025. Dan kami sudah memberikan juga seperti yang disampaikan dari Pak Muiz, yakni adalah puncaknya, tapi tidak berdoman kepada apa menjadi prediksi kami. Karena situasi tersebut adalah waktu. Kalau dilihat kami puncaknya di tanggal 14 dan 15, karena itu betul-betul memang situasi di tanggal hari Sabtu dan Minggu. Yang dimana masyarakat sih secara umum pasti berpikirnya, oh ini libur nih, ayo kita berangkat. Ya, begitupun di arus baliknya nanti. Operasi ketupat akan berlangsung selama 13 hari mulai dari tanggal 13 besok ataupun nanti malam sampai dengan tanggal 25 yang dimana tidak selesai langsung. Jadi tanggal 25 selesai operasi ketupatnya ditambah dengan KRYD yang dimana melakukan pengamanan tambahan untuk membantu rekan-rekan kita atau masyarakat yang akan melakukan arus balik di tanggal 28 dan 29-nya. Lanjut. Sebelum kita kegiatan, ada beberapa saya sampaikan, yang tadi saya sampaikan ada 317 personil yang sudah terlibat di se-Indonesia, yang dimana tidak hanya mengamankan arus lalu lintas yang berpotensi menjadi permasalahan, namun kegiatan-kegiatan lain. Karena ada beberapa klasterisasi yang perlu kita amankan. Yang pertama adalah jalur tol, jalur arteri, tempat pelabuhan baik stasiun ataupun bandara, tempat ibadah dan wisata ataupun perbelanjaan. Ini adalah pusat-pusat pengamanan yang tidak hanya berfokus pada jalan. Lanjut. Pengaturan rekayasa lalu lintas yang tadi sudah disampaikan Pak Muisyadi adalah kontraflow, one way ataupun genap ganjil. Kalau disampaikan Pak Muiz ini adalah waktu, namun itu sifatnya situasional, yakni kami dengan Jasa Marga atau dari Kemenhub sudah ada sistem yang akan melihat situasi arus lalu lintas, baik kepadatan ataupun traffic counting-nya, yakni jumlah kendaraan yang menjadi utama dilakukannya rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas ini mulai dari kontraflow, one way, dan sifatnya nasional. Untuk sementara mungkin tetap tunggal. Yang di wilayah-wilayah yang tadi sampaikan Pak Muiz, kita bisa lakukan dengan situasi yang ada. Tetap kita mengedepankan tidak hanya situasi arus mudik, namun situasi masyarakat setempat yang dimana masih ada kegiatan kerja ataupun kegiatan ekonomi lainnya. Ya, tidak hanya demikian. Lanjut. Yang tadi saya sampaikan klarifikasi kerawanan yang tidak hanya di lalu lintas,
seperti yang saya sampaikan tadi, banyak sudah menanyakan waktu di transit, kita jangan terlalu fokus kepada jalur mudik, tapi kita juga harus lebih mawas diri kepada situasi kriminalitas yang ada. Situasi kriminalitas ini adalah rumah yang ditinggal, ya, situasi ekonomi yang di mana pastinya akan adanya curanmor dan lainnya. Ini yang perlu diantisipasi juga, ya, tidak hanya di jalur mudiknya saja. Begitupun dengan bencana, yang di mana situasi-situasi belakangan ini pasti banyak kejadian-kejadian bencana yang perlu juga menjadi antisipasi kita. Tidak aja bencana, tambahan lagi situasi pasti kita sudah melihat situasi yang di mana adanya perang dunia yang mungkin bisa menjadi dampak bagi kita semuanya, yang kemungkinan bisa terjadi ataupun prediksi ke depannya. Sebisa mungkin teman-teman ataupun Bapak Ibu bisa memantau situasi baik sosial media ataupun berita lainnya. Lanjut. Kalau untuk koordinasi dan sinergi sudah pasti kami sudah sinergi beberapa instansi terkait yang di mana kegiatan tersebut yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Lanjut. Pemantauan lalu lintas berbasis teknologi. Kami di Korlantas Polri ada tempat yang di mana yakni NTMC sebagai tempat contact center dan ada command center di KM 29 sebagai bentuk kegiatan aplikasi yang di mana kami bisa termonitor kepada kegiatan situasi arus lalu lintas. Yang di mana kita sudah berintegrasi langsung dengan baik JID, mulai dari Jasa Marga, jalur tol seutuhnya, mulai dari Astra dari jalur situasi baik Merak, yang jalur dari Merak, begitupun dengan jalur ke timur ya, di Cipali ada Astra Cipali. Kita sudah terintegrasi. Ada juga di situasi yang di Jakarta, yakni Mandala Quick Response, yang di mana prediksi dari Jasa Marga keluar Jakarta di situasi tepat ini bisa diprediksikan ada 3 juta keluar Jakarta untuk situasi mudiknya. Untuk kegiatan lainnya selain di NTMC, kami juga ada bisa teman-teman bisa memantau situasi arus lalu lintas mulai dengan media sosial. Kontak center di sini nanti mungkin bisa dicatat, ada nomor 15006669, begitupun dengan WA-nya 0858715000669, di mana informasi lalu lintas yang teman-teman apabila ada kendala di jalan, situasi tersebut bisa diinformasikan, ya. Mungkin ada situasi update, mungkin yang disampaikan adalah one way nasional, ataupun ada pengalihan arus, ataupun ada kontraflow. Begitupun tidak hanya situasi lalu lintas. Apabila pada saat mudik, rekan-rekan ataupun Bapak Ibu ada situasi, ya ini disampaikan tadi mudik gratis, namun dalam situasi supir ada yang ugal-ugalan, ada yang mungkin ngantuk memaksakan mengendarai, silakan hubungi kontak person tersebut, kontak center kami. Pasti di lapangan ada personel kami langsung melihat jalurnya, biasanya menyampaikan, Pak, kami di KM sekian, tugas pasti akan langsung ke TKP dan menghentikan kendaraan tersebut dan melakukan evaluasi kembali. Silakan disampaikan. Nanti ada laporan kembali kepada rekan-rekan yang melaporkan. Ya. Berikutnya ada aplikasi yang sifatnya tugas K3I yang dimana kendali, koordinasi, dan komunikasi, yang dimana petugas sudah dilengkapi perangkat, yang dimana perangkat tersebut sudah ada GPS-nya, dimana petugas tersebut pasti sudah ada di pengamanan. Yang kami sampaikan, di wilayah Indonesia kami ada pos pengamanan ada 2.700 sekian, dan tersebar, walaupun disampaikan tadi ada di masjid ataupun kami ada pos, setiap rest area pasti ada polisinya, ada pos pengamanannya, sampai Bapak berangkat mudik sampai harus balik, petugas masih gak berdiri menjaga teman-teman yang mudik. Ya, kalau saya sampaikan tadi Pak Indra Jaya, kalau anggota Polri itu masa baktinya itu ada 38 tahun. 38 tahun itu bisa dikatakan
90% lah Pak, 99 mungkin ya saya bisa sampaikan, itu belum pernah yang menamakan melaksanakan lebaran sama keluarganya. Wah, karena kenapa? Saya pun sama, baru 20 tahun saya sudah melaksanakan di kepolisian, belum pernah namanya pulang kampung. Karena sebagian besar tugas saya di lalu lintas, sih otomatis membantu rekan-rekan yang akan melaksanakan mudik. Puasan kami adalah rekan-rekan mudik aman, kumpul keluarga, itu adalah kepuasan bagi kami. Lanjut. Kita mungkin evaluasi kepada tahun kemarin yang saya sampaikan tadi, kami operasi 2025 adalah operasi terbaik sepanjang dilaksanakan operasi, dan ada approach dari Bapak Presiden dikarenakan untuk 2025 di operasi ketupat data laka kami kejadian itu turun 31%, dan untuk fatalitas meninggal dunia turun 51%. Ini sangat luar biasa. Tantangannya adalah kalau mungkin teman-teman melihatnya bagaimana mempertahankan. Bagi kami optimis tidak mempertahankan, tapi meningkatkan. Bagaimana pelayanan kami ke masyarakat dengan mungkin evaluasi dari tahun ke tahun, kita bisa menggunakan kegiatan-kegiatan yang bisa memudahkan masyarakat. Salah satunya tadi sudah sampaikan, mulai dari ramcek kendaraan yang digunakan masyarakat, apapun itu, dan begitupun dengan teman-teman yang baik melakukan secara pribadi, baik gunakan roda 4 ataupun roda 2. Lanjut. Situasi lapangan saat periode mudik sangat diperhatikan kepada rekan-rekan semuanya, karena di sini tadi sampaikan ada bagaimana mudik aman. Kalau tadi tagline-nya apa? Menghindari kepadatan, Pak. Kita nggak bisa, Pak. Padat, karena situasi yang sama. Situasi yang sama karena sama-sama merayakan semuanya. Jadi kalau kita melihat prediksinya, kadang juga teman-teman tuh berpikirnya gini Pak, berpikirnya nanti saya akan berangkat belum segini. Sekian juta orang pun berpikir sama Pak. Ya, jangan nanti berpikirnya mindsetnya itu berpikir kepercayaan dulu, Bu, jangan lagi ya. Paling tidak sekarang update situasi, ya. Media sosial kita sudah banyak bisa dilihat, mungkin kita bisa lihat situasi arus lalu lintas yang ada dengan berita-berita yang ada yang saat ini dilakukan gelar pasukan atau pergeseran kepada petugas-petugas media yang akan mengupdate situasi arus lalu lintas yang ada di wilayah-wilayah. Jadi yang pertama, bisa melakukan update-nya dengan apa? Peningkatan volume kendaraan yang bersamaan. Ini yang tadi saya sampaikan. Jangan pikir lagi, saya nanti mungkin setelah sahur, sholat subuh, kita berangkat. Sekian juta juga berpikir demikian. Pasti sama. Oh nanti setelah tarawih kita berangkat. Sama. Dan juga ada yang berpikir demikian. Jadi jangan berpikir, nanti sepi kok. Nggak ada, masih ada mungkin yang belum. Jangan. Situasi yang akan pasti ada yang sama. Ya. Padatan di rest area atau titik wisata pasti otomatis di arus mudik, dan begitu pun dengan H+-nya yang dampak dari libur dari lebaran pasti ada. Data di akses penyeberangan sudah pasti, silakan update situasi. Potensi kecelakaan akibat kelelahan pengemudi. Nah, inilah kelelahan pengemudi perlu kita cek kembali, jangan terlalu dipaksakan. Begitupun nanti sampaikan, karena kami evaluasi di operasi lilin kemarin, kecelakaan yang terjadi di Semarang itu adalah sopir pengganti. Ini yang perlu kita cek. Kalau tadi Pak Mus sudah menyampaikan ada ramcek di terminal dan di full, bagi kami di kepolisian kami ngeceknya di jalur utama, di mana ada potensi pergantian driver yang bisa menjadi potensi berbahaya. Karena kenapa? Pengalaman kurang ataupun apa yang bisa memaksakan diri untuk melakukan, akhirnya apa? Di Semarang 16 meninggal dunia di tempat. Ya, bisa dicek beritanya, dan itu kendaraannya sudah tidak sesuai baik dokumen dan kendaraannya sekalian. Dan berikutnya, untuk antisipasi hal tersebut, Polri menyiapkan peningkatan personil yang 317.000 sekian personil yang siap.
Terus optimasi pos pelayanan ada 2.700 ada di berbagai tempat. Di mana ada rest area, di mana ada jalur per kabupaten pasti ada namanya pos pam. Pos pamnya itu utuh dengan semi permanen. Yang di mana sudah dilengkapi stakeholder terkait, yang di mana sudah ada kesehatan, yang di mana sudah ada TNI Polri, sudah ada dari DIS, sudah ada dari Satpol PP atau pemerintah daerah, sudah ada di sana. Dan sudah disiapkan tempat istirahat buat para pemudik lainnya. Untuk patroli dan pengawasan yang sangat yang kita sampaikan dulu baik di jalur mudik dan begitupun tugas yang mungkin silakan Bapak Ibu apabila tinggal di pemukiman. Kalau di pemukiman itu ada namanya Bambing Kantikmas ataupun Polsek, silakan menitip situasi mungkin ada kendaraannya yang tidak digunakan. Walaupun tidak, patroli akan dilaksanakan oleh petugas kami. Karena namanya meninggalkan suatu tempat pasti ada sesuatu yang tidak kita minta, namun itu bisa menjadi prediksi terjadinya rawan kriminalitas. Lanjut. Keselamatan dalam saat mudik, yang pertama pantau informasi kepadatan arus lalu lintas sebelum dan selama perjalanan. Yang tadi saya sampaikan tidak hanya sebelum, pada saat perjalanan pun silakan update informasinya. Kemungkinan jalur tersebut yang tadi disampaikan Pak Muiz, jalur ada kontraflow. Kontraflow ini ada namanya kontraflow lokal. Lokal itu adalah di wilayah mungkin hanya per 4 km saja dilakukan kontraflow. Jadi semuanya tidak nasional. Nah ini yang perlu kita update juga, ya. Mengetahui update satu rekayasa lalu lintas dan kondisi cuaca dan jalannya. Berikutnya saat perjalanan mudik banyak pos pengamanan, silakan dimanfaatkan betul pos pengamanan tersebut. Stakeholder dan baik dari kesehatan pun sangat sudah ready 1 kali 24 jam selama 13 hari pasti akan hadir di sana. Hanya itu, kopi pun siapkan untuk para driver dan lainnya secara gratis. Saja juga ada inovasi dari pos itu pasti menyediakan tukang pijit. Sudah juga di sisi nasional dapat pengelolaan dan lainnya. Berikutnya overload dan over capacity. Ini yang perlu teman-teman ataupun Bapak Ibu perlu diantisipasi. Ya. Ini mudik adalah hanya untuk berjumpa kepada keluarga, ya, bukan pindahan mutasi, ya. Jadi jangan sampai bawa melebihi dari kendaraannya, ya, bawa oleh-olehnya mungkin yang lebih diutamakan di keluarga mungkin kayak air aja, Pak. Ya sifatnya ini nanti di sana juga bisa dibeli ataupun dimanfaatkan. Jangan sampai udah kendaraan roda 4-nya apa, pakai biasa Brio. Kayaknya Brio tapi kalau dilihatnya pakai Innova. Kayak gitu karena sudah muatnya berapa, orangnya berapa, barang-barangnya kardus-kardusnya di atas semua itu udah pakai Brio tambah motornya di belakang lagi itu. Nah itu sangat bahaya sekali ya, silakan dititipkan saja. Bukan hanya kendaraan roda 4. Kita bisa lihat situasi yang roda 2. Sudah ada batasan boncengannya, Pak. Masih dikasih papan. Sampai ke belakangnya tuh udah kayak rider bawa apa ya? Bus kardus ya, Pak. Tambah tulisan anakmu mudik. Gitu. Bahasa kayak gitu. Jadi saya minta tolong untuk overload-nya ataupun over capacity-nya diperhatikan lagi. Silakan lihat situasi dan kondisi. Tidak hanya pada orangnya saja, tapi pada kendaraannya juga. Ya, lanjut. Tips aman berkendara saat mudik. Ini saya sampaikan tadi sesuai dengan tagline-nya tadi. Siapkan kendaraan, silakan kendaraannya jangan karena wah ini kendaraan sudah setiap hari saya gunakan. Namanya kendaraan kita tidak tahu. Sudah sehari hanya kita gunakan justru di masalah. Ya. Tidak hanya kendaraannya yang situasi terang juga yang kita lihat BBM dan lainnya berpengaruh. Silakan yang jalur betul ini antisipasi. Jadi sudah Pak Indra Jaya tadi menyampaikan pengalaman menggunakan listrik mobil listrik sangat berpengalaman bisa 1 kali 24 jam perjalanan yang dimana kalau kita tempuh itu bisa 5 jam saja ternyata itu.
tapi bisa 1 kali 24 jam itu karena situasinya, ya. Kondisi pengemudi silakan kalau bisa bergantian ataupun ada situasi yang di mana itu sudah diatur. Situasi perjalanan jauh di mana 8 jam itu di 4 jamnya aturannya adalah berhenti, ya. Berhenti di rest area ataupun di tempat-tempat silakan berhenti maksimalnya 30 menit, ya. Itu harus berhenti. Itu sudah di kesehatan dan survei sudah dilaksanakan. Karena kenapa? Kalau sudah dipaksakan itu bisa menjadi adalah unsur kesengajaan dalam pelaksanaan pengemudi. Kalau di Undang-Undang Lalu Lintas itu, Undang-Undang Lalu Lintas ada kecelakaan tidak hanya kelalaian, tapi ada unsur kesengajaan. Ya, unsur kesengajaan ini adalah salah satunya adalah memaksakan situasi fisik dan kondisi para pengemudi. Dan berikutnya, ketika berkendara, ketahui apa menjadi ataupun jadi perhatian dari petugas yang di lapangan. Baju yang baik dan benar. Silakan diarahkan bahwa semua situasi sama. Tadi yang saya sampaikan, semua laksanakan mudik. Jadi jangan dikira kalau kita aja yang mudik sendiri dengan ego kita, dengan mungkin situasi masih bisa panas yang tadi sampaikan Pak Mus juga kendaraan sehari. Wah ini luar biasa nih. Beban-beban anunya kesabarannya benar-benar harus dijaga. Berikutnya kondisi darurat. Kondisi darurat di sini yang saya sampaikan tadi mulai dari adanya kejadian-kejadian silakan concern kita 1 kali 24 jam siap untuk memberikan informasi-informasinya. Mungkin itu yang dari saya. Lebih seringnya mungkin kita nanti mungkin bisa nanti moderator tanya. Kami titip salam dari Bapak Kakor Lantas mengucapkan selamat Idul Fitri walaupun belum, tapi paling tidak saya mewakili kepada teman-teman sehingga bisa salam buat keluarga yang di rumah. Demikian. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadli atas paparannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tibalah saat yang kita nantikan, yaitu kita kan udah buka sesi tanya jawab. Wah, udah nunjuk aja nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Satu sesi kita buka 3 Pak ya, supaya nanti nggak distract ya. Oh, boleh sebentar. Baik, silakan sebutkan nama Pak, kenalan dan kemudian tujuan kepada siapa pertanyaannya Pak. Silakan Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Moderator dan pada narasumber yang terhormat. Kenalkan nama saya Albi Saputra, saya dari Jakarta. Jadi saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada dua narasumber ini. Yang pertama ini, kira-kira menurut Pak dari pihak kepolisian ini boleh nggak sih masyarakat umum itu kalau ketika kecapean itu nggak sengaja dekat nih ke pos polisi nih, kebetulan sahur itu nginep dulu sampai pagi tuh boleh nggak tuh kira-kiranya tuh? Tuh kalau misalnya tuh ya, kalau paksa banget ini kalau nggak ketemu hotel ataupun juga di jalanan gelap gulita gitu, terus ketemunya 100 meter itu depan pos polisi gitu, boleh nggak itu kira-kira? Terus syarat dan administrasinya gimana gitu? Apa cuman datang terus izin sama kepala piket atau gimana gitu prosedurnya? Terus yang dari Dinas Perhubungan, kira-kira nih penggunaan AI ini boleh nggak kira-kira kita masang mobil itu speed dicampur perangkat-perangkat AI untuk memetakan lalu lintas gitu. Gimana kita nggak kejebak macet, meskipun pada akhirnya nanti kita kejebak macet di jalan-jalan besar dan di tol-tol yang besar gitu. Itu aja dulu, terima kasih. Oke, baik, noted Pak. Selanjutnya ya Bapak silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Saya langsung saja pada pertanyaan kepada kedua narasumber. Pertanyaan saya ini mungkin udah sering bahas, namun barangkali di sini saya mendapatkan jawaban yang lebih detail lagi. Begini, pertanyaan saya, apa sih opsi yang terbaik yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan Korlantas agar masalah kemacetan, lamanya menunggu penyeberangan melalui kapal,
dan agar tidak terjadinya, kan kita bisa lihat nih banyak terjadi kehilangan jiwa atau nyawa pada saat pemudik, baik itu di tahun-tahun sebelumnya kan. Ini kan sangat rawan, jangan sampai mereka pulang tinggal nama. Tadinya pulang mau ketemu keluarga tapi tinggal nama. Ini kan mesti dicarikan solusinya. Bagaimana sih solusi terbaik dalam hal ini agar masalah ini tidak terjadi terus-menerus. Jangan sampai ini terjadi terus-menerus dan masyarakat menjadi korbannya. Tidak ketemu keluarga tapi tinggal nama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Silakan Ibu. Selamat sore Bapak-Bapak. Tadi saya lihat sih persiapannya udah bagus ya. Sekarang kita lihat kan banyak banget mobil Dari EV. Ibu siapa? Oh, saya dengan Mona Pak. Pak Saya dari Mona. Jakarta. Saya lihat kan sekarang ini kita sadari bahwa banyak mobil EV ya Pak. Sehingga jalanan pagi sampai sore itu macet kan mobil EV itu dengan label birunya bebas ganjil genap. Yang jadi pertanyaan saya gini, waktu kejadian Brexit banyak mobil kehabisan bahan bakar. Gampang dong, tinggal bawain 2 liter beres. Nggak tertutup kemungkinan kan Pak, kalau mobil listrik itu habis baterai. Nah, maka kalau dia dekat dengan posko, itu pun tidak bisa didorong. Apakah ada solusi entah dari Bapak, dari Kementerian Perhubungan, dari stakeholder terkait yang menyediakan genset darurat? Saya nggak tahu ya teknisnya, tapi misalnya di tengah tol dia macet, habis baterai. Kemudian kan itu nggak bisa diapa-apain ya Pak, itu kan harus dicas. Kedua misalnya di jalur, boleh sebut ya, misalnya Unggaran Ambarawa. Nggak semua jalur itu menyediakan SPKLU, nggak semua SPBU itu menyediakan SPKLU saat ini ya Pak ya. PLN sama Pertamina aja hari ini nggak sepakat. Kalau di kota besar mereka bisa mampir ke dealer, ngecas. Tapi giliran di jalur-jalur seperti itu kan sulit ya Pak. Nah, apakah hal ini sudah dipikirkan dalam arti gini, kita tahu mobil listrik banyak, terus kejadian seperti ini bisa dibantu oleh para bapak-bapak jika terjadi. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, kita berikan kesempatan kepada Pak Muiz dan Pak Fadli ya. Jadi pertanyaannya ini Pak, saya ulangi izin. Jadi tadi ada bertanya, Pak bagaimana kalau dalam kondisi tertentu itu sampai kita menginap dengan polisi gitu. Nah ini seperti apa prosedurnya. Lalu juga eh, bagaimana terkait dengan penggunaan AI yang istilahnya tiba-tiba karena sesuatu hal yang harusnya nggak macet atau macet ya seperti itu ya. Ini masalah teknologi Pak mungkin ya. Kemudian ada lagi dari Pak Ahmad ini opsi terbaik agar masalah macet dan katakanlah lahan penyeberangan dan lain-lain sifatnya adalah hambatan transportasi. Ini solusi apa? Solusi yang jitunya apa Pak? Lalu juga tadi Ibu Mona ya menggarisbawahi tentang mobil EV ya. Nah, ini seperti apa kalau ya tadi dengan masih keterbatasan apa solusi-solusi yang istilahnya menjadi yang ditawarkan. Mungkin itu Pak dari yang tadi. Silakan Pak. Baik, saya jawab dulu yang gimana kalau lagi kecapean, kebetulan di dekat tersebut ada polisi. Saya sampaikan, teman-teman atau Bapak Ibu pada saat melakukan mudik, silakan mampir. Perintah Kapolri sudah menyampaikan bagaimana pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya di kantor polisi. Kami sudah siapkan adanya pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Saya sampaikan 463.000 anggota Polri, 316-nya itu adalah terlibat operasi ketupat. Kalau kita katakan sebagian besar Polri di Indonesia adalah melaksanakan pengamanan. Bagaimana mengamankan para pemudik, bagaimana melayani, bagaimana memberikan informasi tentang bagaimana rekan-rekan melakukan mudik. Walaupun ada syarat-syarat yang tidak ada syaratnya apapun, silakan sampaikan bahwa ini pemudik. Masa dari tugas polisi pasti sudah paham dan betul. Akan mungkin memberikan bantuan. Biasanya mungkin kalau tempat di masjid di mana? Di kantor polisi itu bahaya kantor polisi kalau tempat tidurnya. Berarti itu tahanan. Iya, karena di kantor polisi itu hanya menyiapkan untuk istirahat tuh buat tahanan. Ya. Misalnya ada musola atau masjid. Bisa disilakan. Walaupun bagaimana pasti diarahkan ke pos terdekat, pos pengamanan. Karena pos pengamanan ini tempatnya semi permanen tapi sudah layak, sudah dilengkapi fasilitasnya. Mulai dari makan juga akan disiapkan. Ya, minum apalagi
amannya sudah pasti. Sampai kendaraan 1 ke 24 jam, besok berangkat lagi aman, tidak ada lecet. Ya gitu. Itu yang kayak untuk rekan-rekan. Walaupun ada situasi yang tidak bagaimana, silakan kontak person kita siap di 15000669. Silakan berikan informasi. Kalaupun ada yang tidak demikian, sampaikan. Semana 2 minggu seminggu mungkin kita sudah bisa evaluasi Kapolseknya. Kalau ada yang tidak sesuai. Begitu, itu Pak. Terima kasih pertanyaannya ya Pak. Pertama mungkin terkait penggunaan AI. Ini kan kayak macam Google itu ya. Ya. Untuk prinsipnya saya lupa ya. Sebenarnya kita juga menyediakan peta lebaran nih Pak. Cuman belum sempat. Jadi kita kebetulan dalam rangka itu ada peta angkutan lebaran, termasuk jalur alternatif, jalur utama gitu kan. Kenapa kita menyiapkan itu? Itu kan tadi ya dari Pak Fadli juga menyampaikan kita ada survei sarana dan prasarana ya, sehingga untuk mengetahui jalur-jalur mana itu yang secara untuk kendaraan itu lebih aman lah. Ini sudah ada kelengkapan rambu dan sebagainya. Jangan sampai tadi terjadi sih. Sebenarnya memang biasanya kita juga sama, kita juga sering menggunakan ya Waze ataupun yang lain itu ya. Tetapi ya nanti mungkin dengan peta angkutan lebaran itu ya, peta lebaran ya, sebenarnya itu ada juga nanti mungkin belum sempat kita share, sebenarnya udah jadi juga. Itu bisa memandu teman-teman untuk melakukan jalur alternatifnya gitu loh. Jadi jalur alternatif yang direkomendasikan lah kan dari sisi kelengkapan tadi, dari sisi prasarana termasuk juga petunjuk-petunjuknya gitu. Itu juga gitu. Kemudian terkait dengan tadi ya, yang pertanyaan kedua terkait kemacetan dan kecelakaan ya, yang jadi isu-isu itu. Teman sekalian, tadi yang saya sampaikan termasuk di SKB ya, surat keputusan bersama itu sebenarnya dalam rangka tadi sebenarnya kita mencari solusi lah. Contoh kasus Pak, kemarin kita coba di Nataru Pak, kaitan dengan itu bisa di ini ya terkait dengan pembagian di pelabuhan penyeberangan Pak. Ada kita Merak, kemudian ada Bojonegoro, ada juga Ciwandan. Nah, mulai tahun ini Pak, kita secara strict membagi golongan kendaraan Pak. Jadi jangan sampai misalnya yang Merak itu pastikan hanya kendaraan kecil dan bus yang di situ. Truk nggak boleh Pak. Truk 2 sumbu sekalipun itu harus ke Ciwandan dan sepeda motor ke Ciwandan seperti itu. Kemudian untuk BJB yang di Bojonegoro itu hanya untuk kendaraan yang golongan 89. Nanti ada pembagian itu secara strict dituangkan di dalam SKB karena itu berdasarkan evaluasi di Nataru kemarin Pak. Jadi Nataru kemarin itu sebagai eksperimen kita evaluasi juga. Dan penentu juga. Kemudian di SKB kemarin itu ada Windows time ya. Jadi misalnya pembatasan itu kan sekarang kan menerus ya Pak. Karena seperti di 2 hari itu bebas gitu. Ternyata itu juga potensi terjadinya tadi Pak, ketidakdisiplinan teman-teman mengangkut barang itu. Jadi kita terus update ya, perbaikan berdasarkan evaluasi ini. Mungkin sebelumnya ya terkait dengan yang di gambar dan satu lagi memang yang kita tidak bisa prediksi itu terkait dengan yang gambar itu Mas, pelabuhan itu ada. Nah ini satu lagi memang yang kita juga Pak Menteri juga sering meng-highlight ya, uncertainty itu ketidakpastian cuaca terutama ya. Kayak waktu Nataru kemarin Pak, sebenarnya kan berdasarkan pembagian itu yang ke Ciwandan itu ada kan lewat Ciwandan Pak. Lalu begitu jalan lingkungan selatan Cilegon banjir, kalau harus keluar. Jadi memang kita membuat skenario sedemikian rupa ya, tetap sekali lagi ketidakpastian itu ada gitu loh. Sama cuaca yang contoh ya di penyeberangan itu kan itu ada standar juga. Kalau misalnya BMKG menyatakan ombak itu di atas 1 meter sekian itu dan tidak aman penyeberangan otomatis berhenti Pak. Dan itu tidak bisa diganggu gugat gitu. Sama di Bali juga sama tuh. Bali itu sering ya meskipun pendek lintasan itu setelah dinas Pak sebagai kepala balai Bali itu di Bali ya kita nongkrong atau di Gilimanuk sana itu. Memang kalau begitu cuaca tidak memungkinkan baik angin dan sebagainya secara apa ya
BMKG menyatakan tidak aman untuk nyebrang itu dihentikan gitu. Ya konsekuensinya apa ya, tetap ada antrian juga gitu. Jadi memang secara normal oke lah kita bisa melakukan simulasi sebagai itu, tapi sekali lagi faktor ketidakpastian cuaca itu tidak bisa apa ya dihindari lah Pak, seperti itu Pak. Kemudian terkait dengan EV ya, nah ini juga makanya tadi ya, kita di awal itu kan pentingnya merencanakan perjalanan tadi Bu. Jadi memang dengan segala keterbatasan EV itu sebenarnya waktu ada rapat koordinasi ya antara perhubungan dengan seluruh BUMN ya, itu juga disinggung juga Pak, Bu, terkait dengan mekanisme pengisian masa di rest area gitu. Jadi ditanya untuk sampai 70% itu infonya itu cukup 20 menit aja gitu. Nah kemudian kalau sampai full itu semakin lama gitu. Jadi sebenarnya makanya ada nanti akan diatur juga di rest area itu. Tapi sebenarnya hanya untuk 20 menit lah charging itu gitu. Sebenarnya dengan 20 menit itu sudah 70% katanya. Jadi mungkin pengetahuan-pengetahuan itu juga mungkin perlu juga disampaikan ke masyarakat. Jadi memang yang penting kan untuk merencanakan perjalanan tadi Bu. Itu juga harus tahu tuh peta-peta lokasi charging dan sebagainya. Jangan sampai ya tadi terjebak macet, kemudian tidak bisa mengisi pohon seperti itu. Mungkin itu dari saya Pak Fauzi ya. Baik, saya tambahkan tadi saya belum menjawab yang pertanyaan yang kedua, yang masalah rawan lakanya, bagaimana teman-teman atau Bapak Ibu yang bagaimana mengantisipasi sehingga nyawa tidak begitu saja. Baik, sejauh-jauh hari kami sudah melaksanakan sosialisasi, imbauan, dan begitupun dengan bagaimana adanya mudik gratis, ada situasi jalur yang kita sudah sampaikan. Terkadang masyarakat masih mindsetnya adalah bagaimana budaya yang mereka biasakan yang bagi kami adalah itu jadi bahaya. Kadang mereka memaksakan diri dengan situasi kendaraan ada dua, karena di situasi di 2025 banyaknya terjadi kecelakaan adalah roda dua, baik jalan arteri. Arteri terkadang masyarakat juga kelelahan itu kalau di mobil kan kita masih bisa lihat tuh penumpangnya. Nah, ini nih yang ngantuk istirahat dulu. Kalau naik motor itu mana kita nggak lihat, itu udah pakai helm bareng-bareng nggak ada yang lihat, walaupun bawa istrinya atau bagaimana. Ini yang perlu bagaimana teman-teman Bapak Ibu kesiapan diri dalam mengendara. Kalaupun naik kendaraan roda dua beberapa jam mungkin bisa mampir. Kita sudah fasilitasi dengan pos pengamanan, pelayanan, dan pos pantau sehingga bagaimana kesempatan teman-teman yang mudik untuk bisa sejenak beristirahat. Istirahat dalam arti, memang kelelahan, kita tidak bisa memaksakan diri. Yang berikutnya tadi dengan mobil listrik dan lainnya, tadi dari saya juga belajar dari pengalaman Pak Indra, tadi pengalaman beliau, baiknya bagaimana sudah tahu rute perjalanannya, ya, bagaimana pemantauan arus mudiknya. Saya berangkat dari Jakarta mau ke arah mana, dengan kapasitas baterai dan lainnya sampai mana. Nah, bagaimana saya untuk melihat bahwa pengisian daya di rest area. Dan kalaupun tidak situasi apa keluar ke Cipol, masuk ke jalur arteri ataupun jalur nasional. Ya banyak alternatif. Kalau memang pun jadi di tol, kami sudah direct ada mobil jalur tol kami sudah ready semuanya. Tinggal Ibu kalau memang di jalur tol ada bisa menghubungi Jasa Marga dengan kontak senternya dengan kami di 15006669 kami 1 kali 24 jam situasi di mana pasti petugas akan membantu mendatangi ataupun bagaimana melakukan evaluasi. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya buka untuk sesi kedua. Silakan siapa ya Pak? Yang raise hand. Silakan Pak, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Kayaknya ini Pak, saya nanya kayaknya Pak. Silakan Bapak Ibu gimana? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ini semua topik yang yang dibawakan benar-benar aplikatif ya nanti ya pada saatnya. Nah ini
Mungkin saya izin ini dulu Pak. Teman-teman istilahnya yang muda-muda ini Pak ya. Ini saya yang muda-muda ngeliatnya dulu nih. Yang muda-muda ini kan udah istilahnya ketergantungan dengan aplikasi Pak. Betul. Kira-kira tadi ada nggak aplikasi yang istilahnya sudah cukup mumpuni ya untuk disampaikan kepada masyarakat umum, bisa kita download dan lain-lain agar menjadi panduan sakti lah pada saat mudik itu, Pak. Baik tentang jalur, tadi yang informasi-informasi kapan bukanya nih kontraflow, kapan tutupnya. Nah, ini juga kayaknya apa perlu kita ya. Mudah-mudahan sudah ada nih, Pak. Silakan, Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan. Nah, terima kasih. Mungkin dari kami ada sih sebenarnya mitra darat Pak ya. Mitra darat itu. Kemudian mungkin dari sebenarnya ada Travoy kalau nggak salah. Singkat saya itu ada Travoy ya. Itu juga mungkin bagus juga tuh di Semarga ya. Kemarin juga Pak Revan itu menyampaikan bahwa dengan Travoy itu juga akan ketahuan tuh kontraflow itu juga bisa diketahui Pak. Jadi beberapa aplikasi ya. Kalau mitra darat sih mungkin kita mungkin silakan lah teman-teman bisa eh, melihat juga di situ itu seputar apa sih yang dilakukan di perhubungan darat di situ ya. Termasuk yang gratis itu ada pendaftaran yang lewat situ juga. Tapi untuk perjalanan juga ada travel ya. Saya itu dari jasa marga itu bisa dimanfaatkan juga itu. Itu mungkin silakan Pak Wadi. Baik, saya tambahkan karena saya mengikuti rapat dari awal masalah mitra darat. Jadi di mitra darat ini dari Kemenhub di situ adalah titik-titik koordinat. Jadi semua jalur mulai dari jalur tol, arteri, maupun istirahat, person setiap daerah itu sudah ada di sana semua. Jadi apapun bagaimana jalurnya pasti akan diberi wawasan kepada teman-teman dan sudah bekerja sama dengan Google yang dimana menjadi update situasi lalu lintas apabila teman-teman saya jalur ini sekarang di mana ini sampai sekarang apa titik di sini dekat puspom mana saya sekarang berada di kantor polisi mana saya dekat sekarang itu sudah terintegrasi. Ada juga di Bina Marga, jasa marga juga ada. Silakan. Kalau di Korantes kami hanya sifatnya karena kita adalah di media sosial dan kontak center. Karena kita lebih melayani langsung segera apa yang menjadi keluhan ataupun hambatan masyarakat pada saat mudik. Ini saja. Baik, terima kasih. Sehat, Pak Muiz mau menambahkan. Di mitra darat itu mungkin juga Bapak Ibu bisa cek juga ya terkait dengan kelaikan kendaraannya. Terutama mungkin ibu atau bapak yang misalnya anak-anaknya ada kegiatan traveling gitu kan, itu bisa cek kendaraan itu sudah memenuhi persyaratan teknis legal atau enggak. Itu bisa dicek di mitra darat itu. Namanya layak jalan. Baik, terima kasih Pak Muiz. Baik, silakan Bapak Ibu, ada yang pertanyaan lagi? 1, 2, 3. Oke, baik Ibu yang di belakang. Silakan Bu. Oh, silakan Ibu. Terima kasih Pak. Saya mau bertanya, nama saya Christine ya Pak ya, dari Jakarta. Terus saya mau bertanya dengan pengalaman saya mudik ya Pak. Sampai sekarang juga saya sebenarnya udah trauma soal mudik ya. Saya pertama juga udah dibilang kan tidak macet. Tapi kalau di jalan tol tuh pasti ada juga kemacetan ya Pak ya. Yang kedua juga saya pernah di mobil itu suka migrain gitu Pak. Terus saya lihat kok posko-posko kesehatan itu kan jauh banget. eh, saya akan menuju ke sana kan sampai saya bilang udah saya ke rumah sakit juga kan mungkin jaraknya jauh katanya banyak posko kesehatan. Terus apakah sekarang ini posko kesehatan itu masih berjaraknya nggak terlalu jauh dari pusat kita berkendara mudik di berbagai kota Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Christine. Silakan tadi dari sisi kiri saya. Selamat sore. Sore. Saya mau bertanya dengan Bapak Dengan Polisi. siapa Ibu? Saya Rohyaningsih dari Jakarta. Saya mau bertanya sama Bapak Polisi ya.
adakah ya atau informasi yang meminimalisir agar kita jadi tahu informasi di mana padatan dan kemacetan yang luar biasa gitu. Jadi kita bisa lewat mana gitu informasi yang kita untuk menghindari kemacetan atau kepadatan itu tidak mungkin ya Pak, Betul. gitu. Tapi setidaknya kita ada informasi yang bisa kita akuratkan gitu untuk meminimalisir kendaraan. Makasih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Indra. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaannya lebih kepada ketertarikan saya terhadap aplikasi Mitra Darat sih sebenarnya, Pak. Nah, selama ini kalau misalkan kita berbicara beberapa aplikasi instansi itu terkadang updating-nya itu hanya di momen-momen tertentu. Betul. Nah, yang saya ingin tahu itu apakah Mitra Darat ini reliable untuk saya gunakan setiap saat, Betul. tidak hanya di waktu-waktu Lebaran. Lebaran, Nataru ya pasti diupdate. Tapi setelah itu informasi-informasinya apakah akan selalu terus terupdate secara berkala? Karena berkaca pada yang lalu-lalu, yang sudah-sudah, yang pernah ada yang saya gunakan, ya biasanya once itu sudah selesai hype-nya ya udah akan seperti itu aja terus, tapi nggak pernah ada pembaruan gitu. Baik informasi-informasi ya otomatis sudah obsolete yang di dalam situ. Nah, terus mungkin di sisi lain kesempatan ini saya juga mau sharing tadi ada pertanyaan Ibu yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan EV ya. Memang terkadang informasi yang ada di dashboard gitu, indikator mengenai jarak tempuh yang bisa kita lalui itu sebenarnya itu relevan dan reliable gitu. Hanya saja memang di dalam pemanfaatan kendaraan EV ini sebisa mungkin kita tidak berkendara lebih dari 80 km per jam. Karena apabila kita berkendara agak cepat itu sangat mempengaruhi pemanfaatan baterainya sehingga jauh lebih boros. Kalau misalkan kebetulan saya waktu itu ya pada saat saya bercerita dengan bapak saya belum memahami informasi itu gitu ya. Sehingga karena EV itu cenderung digas itu Lebih makin iya akhirnya ya ngikutin arus angin aja, Pak. Ngikutin arus angin, tapi ya ternyata itu pada saat ada kepadatan di jalan, otomatis kemampuan jarak tempuh itu berkurang, ya akhirnya saya terkendala dan ada SPKLU yang rusak sehingga saya terkendala di waktu tempuhnya. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama dari Ibu Christine ya, terkait dengan akurasi informasi dan juga fasilitas posko. Lalu yang kedua dari Ibu Rohyaningsih terkait dengan kembali lagi informasi ya, akurat seperti apa. Dan tadi Pak Indra juga menanyakan terkait dengan bagaimana kelanjutan atau updating dari Mitra Darat ini seperti itu. Silakan Pak untuk direspon. Baik, saya menjawab dari Bu Pirjin tadi mengenai kesehatan yang dimana Bu Pirjin mempunyai pengalaman dalam saat mengendara. Dari tahun jadi ke tahun pasti ada evaluasi. Dari penyampaiannya kami juga sudah ada namanya tim urai. Tim urai di sini tidak hanya mengurai kepadatan arus lalu lintas, tapi di tim urai ini sudah dilengkapi para obat-obatan, mohon maaf sampai apa saja minum sudah menjadi kegiatan sosial yang akan dimana apabila terjadi kepadatan bisa langsung mendatangi dan di posko-posko Pospam pasti sudah ada dinas kesehatan, pasti tidak ada berubah, pasti ada lebih baik lagi dan lebih utamanya adalah memberikan informasi ya, memberikan informasi apabila terjadi sesuatu pada ibu ataupun teman atau lainnya di jalur-jalur tol ataupun di jalur arteri, silakan hubungi Pak, informasi lalu lintas ataupun informasi kepada 15006669 itu 1x24 jam pasti akan memberikan atau memberikan balasan kepada ibu bagaimana secepat mungkin. Kalaupun di daerah tidak hanya itu. Kalau di daerah itu ada namanya 110. Ibu tekan 110 aja secepat mungkin karena 110 ini pasti akan tahu. Itu baik penipu ataupun orang asli pasti akan tahu identitas yang menelpon di 110. Jadi langsung sampaikan apa jadi keluhan, nanti insya Allah pasti dibantu. Gitu ya Bu.
Berikutnya tadi pertanyaan yang tidak jauh beda, bagaimana kita mengantisipasi kerawanan atau kepadatan. Ini adalah pesta rakyat ataupun dalam mana di mana dilakukan kegiatan yang rutin menjadi tahunan, ya otomatis pasti terjadi kepadatan. Bagaimana mengantisipasinya? Kalau kita melihat jam rawan-rawannya dan lainnya, ya kita memilih, Bu. Ya, kalau Ibu malam ini berangkat mungkin masih sepi, Bu. Kalau malam ini masih sepi. Jadi kalau mendekati banyak juga pemikiran. Kalau nanti aja lah H-1, H-1. Pemikiran sejuta yang lain pasti juga sama, memikirkan hal yang sama. Bagaimana melihat situasi yang tadi sudah ada aplikasi mitra darat dan tidak hanya jadi aplikasi, dan itu akan nanti ada selebaran kertas yang dicetak dari Kemenhub yang di mana itu menjadi validasi ataupun pedoman teman-teman yang melakukan mudik. Dan tidak hanya itu juga tadi yang disampaikan, informasi lalu lintas bisa diupdate. Itu mungkin kalau semua lewat sini jalurnya bagaimana? Silakan hubungi 15 00 669. Terima kasih, mungkin menambahkan ya. Jadi terkait mungkin informasi pertama yang mungkin kita mau cetak juga nih Pak. Mohon. Di situ ada tadi pos kesehatan juga ada, tapi tadi sampaikan di laporan saya sebenarnya ada 22 message ya, yang itu juga bisa dimanfaatkan buat teman-teman istirahat di sana. Dan ada juga, seingat saya biasanya tetap ada tuh titik-titik pos kesehatan yang kerjasama dengan polisi kalau ada kecelakaan sebagainya. Nah kemudian berikutnya mitra darat Pak Indra ya. Memang mitra darat ini aplikasi yang kita punya lah seperti itu. Memang kalau update Pak, masalah kita dengan kelaikan kendaraan Pak ya, itu kan kita sebenarnya ngeling dengan hasil penelitian dari teman-teman catatan kota. Nah itu kadang-kadang pertama nggak update ya Pak. Ini terus kita coba update terus upaya-upaya itu. Ada perubahan sistem juga sekarang full software namanya, itu juga transisi Pak. Kadang-kadang memang tuh begitu kita cek nggak muncul tuh Pak kendaraan yang kecelakaan misalnya kan, truknya masuk enggak. Ternyata memang dari belum mengeling. Lambat lah update ininya gitu. Jadi memang terima kasih Pak. Maksudnya dengan mungkin kayak gitu kan jadi potensi buat kita juga untuk pengembangan ini. Tapi sejauh ini sih memang itu yang kita maintenance Pak terus menerus. Karena di situ juga kita tracking angkutan antar provinsi juga. Kemudian kita juga ada layanan perkotaan ya Pak ya di beberapa kota metropolitan itu sudah tercover di situ. Deteksi masing-masing GPS dari kendaraan-kendaraan itu. Jadi memang sejauh ini sih mitra darat itu yang kita jaga gitu. Tapi tidak menutup Pak update tadi itu karena data itu kan kadang ngeling ke daerah ya. Daerah juga belum memberikan update-nya gitu. Itu mungkin Pak Indra. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muiz, Pak Fadil. Boleh kita tepuk tangan, aplaus kepada narasumber kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tibalah kita pada akhir diskusi kita ya, di mana Bapak Ibu sekalian dari diskusi yang sangat menarik ini, kami moderator menyimpulkan ada 3 poin penting yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Yaitu yang pertama adalah persiapan infrastruktur dan jalur. Nah, pemerintah tadi melalui kementerian maupun aparat juga berbagai instansi lainnya telah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan jalur mudik yang akan ditempuh Bapak dan Ibu mampu menampung baik itu peningkatan volume ataupun kondisi infrastruktur yang baik ya agar nyaman. Lalu juga yang kedua adalah manajemen dan rekayasa lalu lintas. Tadi sudah disampaikan bahwa strategi pengaturan lalu lintas seperti sistem one way, kontraflow dan lain-lain yang pengaturan waktunya nanti akan ditentukan Pak. Sehingga menjadi langkah penting untuk menjaga kelancaran. Nah, kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah peran masyarakat dalam mudik aman dan nyaman. Keselamatan perjalanan tidak hanya bergantung pada peran pemerintah ataupun aparat, tapi juga kesadaran masyarakat kita untuk material lalu lintas, kemudian persiapan perjalanan yang baik, serta juga memanfaatkan informasi. Tadi disebutkan berapa kali mitra darat ya. Silakan di-download di apps masing-masing. Nah ini iklannya, tapi kemudian aplikasi ini juga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian yang akan melaksanakan mudik secara real time. Baik, mungkin itu 3 kesimpulan dari kami, moderator. Selanjutnya di sini ada tambahan dari perpustakaan bahwa
Bapak dan Ibu juga dapat dalam bacaan ataupun istilahnya traveling ya. Nah, di sini nanti akan ada video promosi terkait dengan Perpustakaan Bank Indonesia. Kami persilahkan dari perpustakaan. Oke, baik, terima kasih. Saya lanjut di mana akhir kata kami mengucapkan terima kasih ya kepada narasumber Bapak Muiz, kemudian Bapak Fadli atas pemaparannya begitu insightful. Nah, sebelum menutup, tentunya tadi ada pantun pembuka, ini ada pantun penutup, Pak. Boleh cakapnya, Pak ya. Bapak Ibu, berkumandang di hari kemenangan. Nah, ketupat dan opor menjadi hidangan. Wow, belum buka nih ya. Mari mudik dengan tertib dan aman, agar selamat sampai tujuan bertemu keluarga di kampung halaman. Semoga acara ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.